Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para petani nasional, para petani se-Indonesia. Saya khususnya para sahabat santri tani, ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, saya di sini bersama-sama sangat senang untuk bersama-sama selalu update tentang pertanian. Khususnya saya di sini menanam berbagai macam tanaman. Khususnya di samping saya menanam jahe, saya menanam alpukat ini. Alpukat yang konon ceritanya prospeknya luar biasa, masih konon karena saya termasuk orang yang pemula dalam ini, tapi ternyata sangat semangat karena memang dari teman-teman yang sudah sukses ini luar biasa. Kemudian saya sendiri mengalami ini dalam saya berbudidaya alpukat, ini sangat luar biasa pertumbuhannya. Ini teman-teman, ini baru umur sekitar 6 bulan 7 bulan ya kelihatannya ini, karena habis lebaran 2020 ya, bulan Juni kalau tidak salah. Ini sekarang bulan Januari, ini sudah segede ini. Nanti kita lihat yang lain juga. Ini alhamdulillah, saya di samping menanam alpukat, saya juga menanam jambu kristal ada, kemudian kencur, kemudian pisang. Di kebun banyak, ada durian juga walaupun sedikit, tapi yang penting saya fokus memang pada perkebunan alpukat sebenarnya sama jahe. Nah, ini kita lihat bersama-sama, walaupun saya pemula, saya tetap optimis dan luar biasa. Ini perkembangan daripada alpukat saya yang sudah bersemi berkali-kali. Ini ada kuncinya ternyata. Kuncinya apa? Coba kita lihat alpukat saya yang lain juga. Saya kira bohong nanti. Baik teman-teman. Ya, ini dia alpukat-alpukat saya. Sana, ini di sela-sela kebun jahe saya ya. Ini di sini ada sekitar, saya menanam sekitar 100 batang ini untuk alpukat. Ini di sini ada 40-an mungkin ya. Ini coba kita lihat, saya nanam ini tadi saya bilang bulan Juni 2020. Ini batang atas, agak atas sudah jempol kaki saya lebih ini, apalagi yang bawah. Ini sudah besar. Ini alhamdulillah cabangnya juga sudah banyak ya ini ya. Ini. Coba yang lain juga. Ini yang lain juga sudah setinggi saya lebih ini. Setiap saat saya pangkasi atasnya. Kalau sudah 30 sentinan, saya pucuknya saya ambil biar pengembang, biar pembesaran batang memang ini saya, dan banyak cabang. Ini lihat, daripada saya nanti dikirain saya hoax, saya ini menanam ada sekitar 100 pohon ini, rata-rata sama ini. Lihat perawatannya, ini jahe saya ya, itu di sana. Yuk kita lihat dulu, daripada saya dikira nanti saya berbohong tentang alpukat saya. Nih batangnya juga sudah sama-sama, hampir sama semuanya. Ada beberapa yang masih memang kategori mungkin jenisnya juga kecil, yang aligator itu ada yang masih tidak segede ini, tapi rata-rata semuanya hampir ini teman-teman ya. Baik, kuncinya apa agar kita sukses atau bisa subur ini? Yang pertama memang perawatan. Perawatan itu yang apa? Khususnya adalah jangan lupa air, itu adalah kunci daripada alpukat. Karena alpukat termasuk tumbuhan yang senang dengan air. Semakin kita gencer air, insya Allah semakin cepat akan bersemi. Maka saya mencoba juga di lahannya agak basah dekat sungai, itu ternyata airnya kan terus, tapi ternyata malah subur. Itu artinya dia tahan terhadap air. Lupakan berkebun alpukat jika tidak ada air. Coba teman saya juga ada yang berkebun, itu sebagian ada yang tidak ada airnya ya mati. Jadi ini kita bersama-sama lihat. Kemudian perawatan selanjutnya sebenarnya adalah rumputnya ini belum, memang saya setiap mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan ini masih agak gombol lumayan, tapi tanahnya saya naikkan di sini lebih tinggi kan dengan yang lain. Ini rata-rata juga lebih tinggi. Ini sebagai apa, dan ini maksudnya yang masih agak kecil tapi juga sudah besar, batangnya udah lumayan. Nih tanahnya lebih tinggi, kita naikkan,
Baik, kemudian sambil jalan ya, sambil lihat-lihat semuanya, yang kecil yang besar saya perlihatkan ini. Kemudian yang kedua adalah pupuk. Nah ini di samping air, kemudian pupuknya jangan lupa ini teman-teman, ini pupuknya jangan lupa. Sebentar ya, ini pupuknya jangan lupa. Pupuknya apa? Saya memakai pupuk, memang kalau alpukat ini saya campur antara pupuk pupuk kandang dengan pupuk yang tidak organik ya. Organiknya saya pakai kandang, kemudian saya selang-seling pupuk kandang itu setiap 3 bulan. Ini berarti baru 2 kali saya kasih pupuk kandang. Yang pertama, kemudian setiap minggu saya ganti pupuk dengan pupuk NPK, kemudian kalau bisa ya NPK 16-16, silahkan, yang penting tentang nitrogen, yang penting urea ya, NPK, kemudian TS ya, NPK, TS, kemudian KCL. Nah ini saya selang-seling, jadi setiap 2 minggu sekali lah. Kalau seminggu kecepatan ya 2 minggu sekali, saya kadang selang-seling. Ini alhamdulillah batangnya sudah lumayan, ini nih sudah segede ini, baru 6 bulan ya. Jadi kita bersama-sama semoga sukses dalam bertani alpukat ya, jangan kendor. Ini semoga sebagai inspirasi, karena saya masalah hasil ya nomor 2 sebenarnya, ya tetap nomor 1, tetapi kita banyak sekali yang sudah berhasil. Mau hasilnya 1 pohon nanti 1 kintal, 2 kintal, kalau sudah bertahun-tahun sampai setengah ton. Wah ini luar biasa. Yang jelas alpukat ini tanaman menaun, jadi kita tanam, kalau sudah buah ya insya Allah seumur hidup kita mungkin dia juga masih hidup. Jadi tidak rugi. Bersama-sama teman-teman semangat bertani alpukat ya, dan bertani yang lain, khususnya ini bertani alpukat ya. Jadi memang saya ulang lagi, dalam perawatan alpukat tentu saja pertama memang lupakan berkebun jika tidak ada air. Nah ini air itu sangat, apalagi alpukat, sudah saya berkali-kali saya bilang, walaupun di tempat atau hujan dan sebagainya disiram terus tidak apa-apa. Nah, justru saya saya membuktikan di lahan saya yang satu itu becek dekat sawah, airnya tidak bisa kering, itu juga justru tinggi cepat. Kemudian pemupukan rutin, di samping pupuk mungkin kalau kimia ya pakai kimia, ditambah pupuk kandang 3 bulan sekali. Nah, nanti aplikasi pemupukan pupuk kandang ketika saya sampaikan juga nanti buat konten ya. Kemudian jangan lupa juga penyiangan, penggemburan sampingnya, tanahnya ini. Tapi hati-hati kalau menggemburkan tanahnya, karena sering ada luka di akar. Ini yang menjadikan kemudian nanti kalau daerahnya ada rayap, biasanya rayap makan. Nah ini kalau terkena rayap, ini justru nanti akan walaupun sedikit, biasanya ada diawali dari sedikit, dari akar yang luka dimakan rayap, kemudian mulai mengering, lama-lama juga pohon layu, ada rayapnya semakin banyak. Untuk itu kalau pas mengadakan atau penggemburan tanah di samping-sampingnya, saya mohon hati-hati. Kalau perlu ya memang dikasih pembasmi rayap, mungkin nyebut merek nggak apa-apa ya, mungkin itu kalau di kimia itu Puradan dan sebagainya, sebagai langkah antisipasi. Memang itu hambanya dari akar seperti itu, nanti ada rayap dan sebagainya. Kemudian jangan lupakan, tadi sudah saya sampaikan, sinar matahari kalau bisa full, air sudah, dan ya tinggal perawatan saja. Kita tunggu nanti pupuknya kalau sudah mulai 2 tahun, ini kan kita pakai gencer pupuk yang perangsang buah, yang unsur kaliumnya tinggi ya. Kemudian jangan lupa adalah pengendalian hama, ini yang paling penting juga, karena alpukat terutama zaman dahulu kan terkenal bahwa alpukat itu memang hama yang sangat menyerang itu biasanya adalah ulat.
Makanya orang-orang takut untuk menanam alpukat, malah ada mitos kalau mau berbuah, sebenarnya bukan mitos, memang kalau mau berbuah kemudian alpukat itu diserang oleh ulat, kemudian sampai daunnya habis, baru setelah itu akan berbuah. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang keliru pemahamannya, sebab dengan dimakan ulat itu sebenarnya adalah memang stres, karena daun alpukat itu stres, kemudian akhirnya tumbuh buah. Jadi sebenarnya ulat ini bisa dikendalikan. Jadi bukan hama. Kalau sekarang petani sekarang ya tetap kita kendalikan, jangan sampai alpukat kita kena hama ulat, walaupun itu nantinya kemudian akan berbuah. Kita streskan dengan cara lain, mungkin dengan cara kasih perangsang buah, hormon buah, atau kemudian dikasih, ya kita streskan lah. Cara penyetreskan ada dengan di booster, ada yang dengan cara di mungkin pohonnya kita sayat sedikit, ada yang mungkin dengan cara dikeringkan kemudian diairi. Itu kan macam-macam cara pensetresan. Yang jelas ulat itu juga salah satu daripada stres tanaman, sehingga tanaman kemudian setelah itu berbuah. Tetapi ingat, kalau itu kena hama ulat, itu nanti buahnya yang sudah membuktikan akan warnanya juga katanya dalamnya banyak item-itemnya. Nah, ini jadi memang bagaimanapun ulat tetap harus dikendalikan. Kemudian mungkin kutu kebul, kemudian yang paling mematikan adalah penggerek batang. Ini ulat penggerek batang ya. Penggerek ini luar biasa, yang biasanya kalau kita temukan di batangnya itu ada seperti jamur, keluar jamur putih, itu mesti ada lubangnya. Nah, kalau ada lubang putih berjamur, itu dalamnya pasti ada semacam ulatnya, ada hewannya. Jadi ini langkah-langkahnya, salah satunya yaitu dengan cara kita Salah satunya yaitu dengan cara disuntik dengan mungkin dengan pestisida ya. Kita suntik, kemudian kita tutup lagi. Nah, kita tutup mungkin dengan isolasi atau tutup dengan ranting yang kecil, karena biar tidak didatangi serangga lain. Jadi itu, kalau tidak nanti ulat penggerek ini luar biasa, lama-lama batangnya akan patah. Nah, ini masya Allah kalau sudah terkena ini, kalau kita tidak segera tangani, saya ada beberapa sebabnya juga terlambat untuk menangani, akhirnya daun patah kemudian mati ada. Tapi ada yang terselamatkan karena memang ketahuan, langsung saya suntik itu tadi, akhirnya sembuh juga, langsung sembuh. Jadi ya ingat-ingat itu hamanya. Hama yang paling, kalau ulat sih kita pokoknya kalau kita rutin nyemprot, kemudian pupuk tadi sudah, kita tambah pupuk daunnya. Mungkin ada gandasil, tapi yang penting pupuk daun juga memperlebar daun. Ini sudah lama tidak saya gandasil. Biasanya kalau setelah itu saya pupuk daun, semprot pasti lebar-lebar sekali daunnya. Nah, jadi itu saja ya. Kita siapkan untuk perawatan, pemupukan, pengairan, kemudian pengendalian hama. Semoga semuanya sukses untuk pertanian kita. Mohon bantuannya, kalau memang ini bermanfaat, menginspirasi, bisa subscribe, like, dan komen. Terima kasih semuanya atas waktunya untuk menonton. Semoga ini menjadi inspirasi kita semua. Salam bertani, salam santri tani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.